Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan belajar bersama-sama cara, metode menyusun penelitian literatur dengan bantuan EA. Ini akan sangat membantu bagi saudara jika saudara mendapatkan tugas dari dosen atau mencoba untuk menyusun topik maupun fokus kajian dalam penelitian literatur. Nah, saudara, dalam kita menyiapkan studi literatur, yang harus dipersiapkan pertama adalah saudara perlu menentukan topik dan fokus kajian. Kajian yang akan saudara kaji itu topiknya apa? Ya, topik ini pilihlah yang spesifik, pilihlah yang relevan dan aktual dengan bidang keilmuan yang akan saudara ambil ya, atau bidang keilmuan saudara. Saat ini kuliah di prodi apa? Misalkan prodi pendidikan Islam, ya bagaimana kita menyajikan studi literatur ini atau literature review research itu dalam bidang pendidikan Islam. Kalau saudara dalam pendidikan umum, maka sajikan topik-topik yang spesifik, relevan, dan aktual dalam pendidikan umum. Kemudian saudara, setelah saudara mencoba menentukan topik atau fokus kajian, langkah selanjutnya adalah saudara perlu menentukan, merumuskan fokus penelitian, ya, pertanyaan-pertanyaan riset atau variabel utamanya. Misalkan dalam pendidikan Islam tadi kita ingin mengkaji tentang integrasi nilai adab, kecerdasan emosional, atau model pembelajaran Islami dan sebagainya. Kemudian pastikan topik itu memiliki kesenjangan penelitian, research gap, yang dapat dijustifikasi. Karena biasanya kalau kita mau publikasi jurnal, hal yang terpenting harus ada dalam pendahuluan adalah kesenjangan penelitian atau research gap. Nah, research gap ini yang akan menentukan saudara arah penelitian studi literatur saudara. Nah, selanjutnya adalah saudara nanti perlu menyiapkan tujuan dan pertanyaan penelitian. Bagaimana penelitian ini dikaji? Ya, ini berkaitan dengan telaah literaturnya. Kemudian yang nomor 3 adalah menentukan sumber data dan kriteria literatur. Yang keempat, melakukan pencarian studi literatur. Saudara bisa melakukan melalui bantuan Google Scholar, kemudian Scopus, dan sebagainya. Nah, kemudian langkah yang kelima adalah menyeleksi dan menganalisis artikel. Apakah artikel-artikel yang sudah diperoleh dari Google Scholar, dari Garuda, kemudian dari Scopus dan beberapa website yang lain yang menyediakan beberapa artikel-artikel yang bisa mudah diakses dan itu adalah gratis gitu ya. Nah, saudara, langkah berikutnya adalah saudara mencoba menyeleksi atau temuan atau sintesis. Ini mencoba saudara menggabungkan hasil penelitian studi untuk menemukan pola tren kontradiksi ya. Maka lakukan sintesis naratif ya. Misalkan bagaimana konsep adab dalam sebagai nilai dasar Islam dan sebagainya. Silakan membuat sintesis atau temuan-temuan itu. Nah, setelah itu ya saudara bisa melakukan penyusunan artikel dari pendahuluan, metode studi literatur, kemudian hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan implikasi. Nah, ini menentukan bagaimana sih arah riset berikutnya. Nah, saudara-saudara, mari kita belajar bersama-sama karena ini kita akan menyusun studi literatur yang basisnya adalah kita menggunakan EA karena ini untuk mempercepat kerja saudara dalam menyusunan publikasi artikel ilmiah. Yang pertama adalah saudara memang harus memiliki prompt ya, petunjuk-petunjuk dalam menyusun artikel jurnal ini. Saya akan memberikan beberapa satu contoh saja ya promptnya ya saudara ya. Sudah saya siapkan.
kebetulan saya akan menyusun terkait dengan judul penelitian transendensi dan pembentukan akhlak, konseptualisasi hikmah sebagai inti pendidikan spiritual dalam pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Al-Farabi. Tadi yang saya sampaikan, kalau studi literatur itu kadang-kadang banyak eh, memakai studi perbandingan pemikiran. Itu lebih memiliki novelty ya, atau kebaharuan dalam penelitian kita. Nah, saudara, dalam prompt ini saya memberikan beberapa komponen-komponen penting. Yang pertama adalah latar belakang. Di sini ada state of art-nya, ada research gap-nya, yang tadi saya sampaikan, ada signifikansi akademiknya, ada signifikansi praktis atau sosialnya, ada penutup argumentatif. Nah, ada problem statement-nya, ada tujuan penelitiannya, ada kontribusi penelitiannya, baru selanjutnya kita menginginkan ada metode penelitian studi literatur. Nah, ini menggunakan integrative review, kemudian ada hasil penelitian, body literature review, ada pola atau tema temuannya, dan sebagainya sampai ke bawah. Nah, saudara, coba kita gunakan prompt ini untuk membantu kita dalam menyusun penelitian kuantitatif. Maka, saudara, syarat kita untuk melakukan penelitian literatur ini, kita minta bantuan ChatGPT, tapi yang upayakan yang premium sehingga narasinya jauh lebih bagus. Kita ambil di prompt itu, kita simpan di mana prompt itu. Kita cari dulu ya. Oke, kita cari promnya. Nah, ya, setelah kita upload prompt di ChatGPT ini, maka tulislah perintah-perintah apa yang akan kita diskusikan. Maka buatlah artikel bereputasi, misalkan ya, Sinta 1 menyesuaikan template dan berartikel yang sangat bagus ya. Sangat bagus untuk kasihkan. Nah, ya, kita sederhana saja membuat promnya, narasi petunjuknya di ChatGPT ini, maka saudara secara otomatis ChatGPT akan membantu kita sampai di mana state of it-nya sudah ada, saudara. Ini research gap-nya juga sudah ada, signifikansi akademiknya sudah ada, signifikansi praksis sudah ada penutup argumentatifnya, gitu ya. Terus kita kemudian menggunakan penilaian kuantitatif model integratif dengan quality deskriptif, disampaikan ya, isu data, kemudian pola analisisnya, analisis perbandingannya. Nah, sudah ketemu, sudah saudara, maka ini coba kita copy secara keseluruhan, maka kita salin di file yang baru, ya. Nah, setelah sampai file yang baru ini, kita rapikan hasilnya sedikit-sedikit, kemudian coba kita telaah satu-satu setiap paragraf
setiap paragraf kita rapikan dan nanti membacanya jauh lebih mudah ya. Tidak eh, dirapikan juga kesulitan kita atau cukup mengganggu ketika kita membaca penelitian ini secara utuh. Nah, saudara, sudah semacam ini kita mendapatkan sekitar 911 word ya. Sudah hampir 1000. Padahal untuk artikel jurnal itu paling tidak kita sekitar 4000, berarti hampir 30% penelitian kita sudah selesai. Sudah selesai 30% itu tinggal kita kembangkan lagi ya. Ini kita rapikan. Oke. Nah, hasil penelitian kita pola utama dan tema, analisis perbandingan, analisis ini implikasi akademiknya apa, ya, kemudian implikasi praktisnya apa, ini bisa analisis perbandingan, biasanya juga adalah pembahasan yang tidak apa kita jadikan satu aja nanti ya. Analisis teoritis, analisis perbandingan, jadi jadikan satu aja. Nanti cukup narasikannya lebih halus ya. Dan ada sintesis akhir. Nah, penutup saudara, penutup ini dihilangkan untuk umumnya rekomendasi kita hilangkan kemudian kita jadikan satu. Selesai saudara, berkurang menjadi 885 agar memudahkan saudara. Saya kasih nama hikmah. Oke. Saya simpan supaya lebih memudahkan saudara, khawatir nanti di tengah perjalanan kita lupa menutup ini, maka ya tidak tersimpan, agak cukup sia-sia. Kita sudah mengerjakan hampir 30% penelitian ini. Nah, saudara, selanjutnya adalah dari literatur ini, saudara, kita mencoba ingin menemukan kira-kira paragraf-paragraf yang sudah disajikan oleh ChatGPT ini landasan literaturnya itu ada di mana. Ini kan lepas ya, literaturnya kita lepas. Misalkan Hayati et al. 2021 ini, Hayati ini miliknya siapa ya, pengarangnya siapa, ini kan nggak tahu kita. Oleh karena itu kita mencoba menarasikan, membantu mencarikan landasan atau landasan teori atau referensi dari setiap paragraf dalam penelitian ini. Oke, saudara, kita akan minta bantuan itu di Sched IE ya. Saya sudah menyampaikan saudara, sama Sched IE-nya kita carikan yang premium ya. Ini referensi dari landasan dari paragraf. Nah, saya kira saudara perlu saudara menyampaikan singkat saja, karena ketika ini kita memberikan petunjuknya harus pas ya. Kalau petunjuknya alasan teori, dia akan memberikan alasan teori. Tapi kalau menarasikan, dia akan menarasikan jauh lebih panjang. Bantuan. Fungsi dari Sched AI ini, saudara, ketika kita sudah mendapatkan narasi dari ChatGPT ini, kita minta bantuan kepada Sched ini
setiap kalimat itu ada landasan teorinya atau tidak? Adakah jurnal-jurnal yang sudah membahas tentang para kalimat-kalimat yang ada dalam paragraf ini? Itu fungsinya SCAT IA ya. Nah, kalau saudara ingin memantapkan lagi, maka referensi-referensi ini bisa dibuka oleh saudara ya. Di sini misalkan ada, ini kan sudah ada ya, ada analisis ini, saudara lihat view PDF-nya, kemudian concept of performance al-insan al-kamil in Islamic education, ini saudara bisa lihat ada view PDF-nya, ini bisa di-download ya, sehingga saudara ketika sudah ada landasan di sini, harapannya saudara bisa mencari ya, dari mana teori-teori ini bisa didapatkan. Ya. Ini silakan saudara copy sampai ke bawah, gitu ya, copy gitu. Kemudian saudara simpan, ini paste di sini. Sudah simpan di sini. Nah, saudara, eh, ketika kita mendeskripsikan atau mengcopy paste di sini, yang harus dipahami di awal adalah ketika ada ini ya, ada fenomena, ini kan data ya. Ada data 32%, 18% ini, kita mencoba mencari ChatGPT ini dari mana sih data ini kan begitu. Artinya data-data yang kita sajikan itu betul-betul harus valid. Kita tanyakan aja kan sumber paragraf. Kemudian dia bisa memberikan sumbernya. Ya. Jangan sampai saudara ketika kita eh, menulis dalam artikel ini, saudara, itu eh, kita masih ragu kebenarannya, dapat diperoleh dari mana angka-angka itu. Ternyata ini sudah memberikan rekomendasi ChatGPT, misalkan, wah ini kan bisa nih kan, saya tidak menemukan sumber yang sah dari lembaga terpercaya yang menyatakan UNESCO sekian sekian sekian. Ternyata dia menemukan laporan UNESCO menyebut 251 juta anak dan remaja masih tidak sekolah di seluruh dunia pada tahun 2024. Nah itu ya. Kemudian saya menemukan artikel yang bahas religius siswa madrasah aliyah di Indonesia, tetapi tidak diangkat pengenalan dosen sebagaimana di jurnal edukasi. Tidak ada data publik. Nah, ternyata data-data ini kurang bisa uh, terpercaya ya, TGBT ya, terpercaya untuk bisa kita masukkan pendahuluan. Maka kita minta buatkan pengantar kembali yang memiliki validitas sesuai dengan memang cukup hati-hati saudara ketika kita lebih baiknya basisnya adalah basis yang naratif ya. Ini memberikan ini lagi ya, memberikan gambaran lagi. Nah, ini survei dan sebagainya. Ini, kita cukup harus hati-hati saudara kalau meminta data dari ChatGPT itu. Maka berikan sumbernya, perkataan, kita minta sumbernya dari mana ini. Nah, ternyata uh,
di sini menyampaikan bahwa laporan ada game 2003, saya menemukan bahwa game 2003 memang ada diterbitkan di UNESCO ya. Kemudian namun saya tidak menemukan kekerasan seksual berangka meningkatnya kekerasan di sekolah. Kemudian untuk survei nasional Kementerian Agama sebagainya tidak menyebut 41 siswa. Untuk BPS bukan perilaku positif, saya tidak menemukan BPS yang artinya tetap tidak bisa menyebutkan. Maka solusinya adalah saudara buatlah latar belakang yang lebih ya, yang naratif, itu latar belakang yang lebih naratif, tidak lebih naratif berdasarkan penelitian sebelum. Saya kira ini jauh lebih aman, saudara, karena ketika kita minta data-data yang seperti ini tadi, ternyata tidak menemukan data-data ini secara validitas. Tapi coba saja saudara, andai kata itu memang datanya valid bisa dimasukkan, tapi dikomunikasikan terus dengan ChatGPT karena ChatGPT biasanya memberikan semacam ini, memberikan semacam apa? Memberikan semacam rincian penelusurannya ya seperti ini. Nah, seperti ini survei nasional tetapi tidak menyebutkan atau saudara dari sini saudara bisa di copy, narasikan saja sesuai dengan sumber sumber yang ada supaya lebih valid gitu. Saya kira ini jauh lebih valid, saudara. Dia tidak, kalau ini kan jauh lebih valid ya. Jadi dia tidak menyebutkan angka, tapi dia menyebutkan laporannya ya. Oke, saya kira tiga paragraf ini jauh lebih bisa diterima, saudara, daripada kita memberikan angka-angka yang seperti ini. Artinya ketika kita sudah menyusun artikel ilmiah, artikel itu memang harus bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Ya, oke, saudara sekalian, ini paragraf awal sudah kita memberikan. Kemudian kembali lagi karena tadi pada paragraf keberapa ini ya? Satu, dua, tiga. Paragraf ketiga ini kita ambilkan dari ChatGPT, dari Skype, maka kita ke Skype lagi. Kemudian dari Skype itu kita meminta ekspor listnya ya untuk membantu kita menyusun di mencari literatur itu di Mendeley. Jadi dalam penyusunan artikel ini yang pertama adalah kita harus memiliki ChatGPT, kemudian yang kedua Skype, EA, yang ketiga adalah saudara harus memiliki aplikasi di mana? Di komputer saudara adalah Mendeley. Ya, ini masih sinkronisasi sampai dia mencapai angka 100. Nah, dari sini saudara kita melihat satu persatu begini ya. Ternyata dalam satu paragraf ini sampai di sini ini yang mengutip hasil pemikiran dari Aryani, kemudian Iskandar. Saya blok saja, kita pakai referensi, insert citation, comment delay, siapa itu tadi?
Aryani dan Iskandar ya. Aryani, tadi saudara ya. Iskandar sudah ketemu, Aryani sudah ketemu, gitu ya. Oke, lalu kita tekan scan. Cheat ya. Nah, berhasil tidaknya cheat kita, kalau sudah diginikan ini ngeblok hitam, berarti sudah tersitasi di dimensi yang kita miliki. Nah, ini yang kedua, ini Aryani Iskandar. Juga sama ya, kalau sama kayak gini, baiknya tidak dua, tapi di Aryani di sini taruh di bawahnya. Ya. Kalau ada satu kalimat itu dalam pemikiran Aryani dan Iskandar itu jawabannya Nabi juga sama, tidak perlu kita setiap kalimat di apa ditampilkan atau diciptakan uh, dua penulis itu karena sudah sama. Nah kemudian ini Nafi A sama Hajam, maka sama saudara, kita teruskan seperti ini. Nafi A sama Hajam, Hajam dan yang ketemu Hajam saja ya. Nafinya tidak ketemu, kalau tidak ketemu gini saudara, karena memang bisa jadi itu cukup banyak ya. Sebentar. Ini menterinya masih bekerja. Nah, oke. Nah, ini juga kita cari lagi lagi frekuensi ini ada error ini saudara. Kalau ini tidak kelihatan, nah, kita sudah kelihatan lagi. Ini yang Nafi sudah ketemu. Nafi ini dia akan di sini saja. Sudah shot, kemudian ya, gitu saja. Dan dilanjutkan sampai paragraf yang eh, selanjutnya, ketiga, keempat. Nah, saya percepat aja. Iskandar sama Sucipta. Iskandar, Sucipta, Suraya, ini jam, ini jam, ini jam, ya, ya. Terus ini sama Iskandar, Aryani, Sucipta. Oke, sudah.
Terus ini ke bawah. Nah, paragraf ini sampai ke bawah, saudara, tadi belum kita komunikasikan di sket IE. Maka ya kita komunikasikan lagi di sket IE-nya. Kita ambil midget gitu aja. Kita berikan gini, karena tadi sudah ada kita berikan alasan dari, biasanya ke bawah dia juga sudah menyesuaikan. Nah, baik saudara, sampai ke bawah. Baik, cukup banyak ini ya. Kita, saudara, yang perlu dipahami begini. Ketika ini mencoba menyajikan data yang cukup banyak, bagi saudara ambil aja yang ini yang substansi ya. Kalau substansinya hanya ini saja sih Pak, untuk hanya sampai 2 paragraf, ya ambil 2 paragraf, tidak harus banyak. Untuk paragraf ini saya coba ambil 2 paragraf saja ya. Tapi harus dilihat dari 2 paragraf ini kira-kira kalimatnya nyambung atau tidak. Kalau sudah nyambung, ya bisa saudara lanjutkan itu. Ini ya. Kemudian semoga sudah masuk ke Skype-nya. Ini tentang pendidikan di era modern menghadapi, oke, sama saya ya. Ini ada Karimu, saya sip aja ini. Oke. Kemudian selanjutnya diteruskan saudara. Ini juga sama. Tasawuf ini Hamid sama Gani, gitu aja saudara. Kita lanjutkan itu. Nah, kemudian ini mustaqim. Sudah berurutan seperti ini. Nah, setelah selesai ini, maka ini kita mencoba mencari penelitian terdahulu Hayati sama Sulastri. Ini copy, kita masukkan sketch saja. Semoga ini. Carilah penelitian terdahulu.
Nah, ini eh, sudah ada ini saudara. Oke ya, ada 3 paragraf dan saya kira sudah cukup kaya penelitian pendahuluan karena ketika di awal itu hanya menarasikan penelitian dari Hayati dan Sulastri saja, ternyata di sini jauh lebih banyak penelitian-penelitian yang disajikan dari sket yang memiliki hubungan dengan uh, penelitian kita. Ya, baik. Uh, dari dalam penelitian terhadap Islam Hayati et al. Uh, ya, jadi et al. So, kayaknya belum sketnya belum. Ini sebenarnya penelitiannya Hayati, Hayati dan Sulastri. Kalau kesulitan sekarang tinggal kita pakai ini aja. Jadi saudara, kalau itu di akhir kalimat, maka saya sampaikan begini. Kalau itu di akhir kalimat, cara kita mensitasi bentuknya seperti ini. Ya, tapi kalau itu di tengah-tengah kalimat, di awal kalimat, maka cara pengutapannya adalah penulis, kemudian 2000 kita tutup kurung 2024. Et al ini dan kawan-kawannya dan lain-lain gitu ya. Kalau kita mencari yang Sulastri, Sulastri, coba Sulastri dan lain. Ini cukup banyak. Tapi kalau saudara baru melakukan penelitian, ya untuk handlingnya itu jauh lebih mudah. Ini Sulastri, coba kita cari aja. Melinda. Oke. Nah, ini seperti ini. Oke. Maka Melinda, Sulastri Melinda, kita ini. Karena ada di tengah-tengah kalimat ya, cara penghitungannya seperti ini. Kemudian ini Azhar 2020. Oh, ini Azhar sudah muncul. Kemudian ini Atlas, Atlas Nafisha, Nafisha. Ini maksudnya Atlas itu ya, Nafisha. Kan tak aktif.
Karena takdib itu pemikirannya dari al atlas ya. Al atlas nakib namanya. Ini Saleh Mudofir sama saudara kita bacakan. Saleh Mudofir ya. Kemudian ini Azhar. Ini tanggal 5 Akademisi. Kemudian ini adalah Khadijah. Ini adalah Khadijah 2022. Satu itu ya Sikin bisa Sikin ya. Lihat kalimat kemudian ini adalah Sidik 2025. Ini gapnya, oh gapnya kurang bagus ini Pak, misalkan begitu. Ya kita minta bantuan ChatGPT untuk menandakan. Lanjutkan aja ya. Nah, kita minta lebih mendalam ia menyajikan gap analisis. Oke, analisis sudah cukup jadi 3. Kalau kayak gini, ini C, Ctrl H. Ini salah satu ciri bahwa kita pakai ChatGPT biasanya ada ini, ada garis-garis seperti ini ya. Tidak kelihatan nah, seperti itu. Kalau ada seperti ini, kalau saya bisa saya hilangkan ya. Nah, dengan demikian keseluruhan kayak gitu. Ini sudah cukup bagus. Kemudian implikasi praktis ini kita minta satukan ini. Narasikan yang sangat baik. Narasikan yang Tapi saudara, ketika saudara memang baru menggunakan ChatGPT ini, baiknya dari awal itu sampai akhir dibaca lagi. Kira-kira sesuai tidak dengan pemikiran saudara, dengan pemahaman saudara, dan sebagainya. Yang idealnya ya memang kalau dulu ketika kita mencoba menyusun penelitian kualitatif ini, awalnya ya semua literatur-literatur itu kita baca dulu, kita kuasai dulu, baru setelah itu ya kita tulis. Karena kalau sekarang dengan adanya AI ini kan sangat membantu kita ya. Cukup kita uh, buat promnya, kemudian
kita meminta bantuan ke ChatGPT, kemudian scan, maka keluar itu. Caranya saudara untuk melakukan validitas itu, artikel-artikel itu baiknya ya saudara baca. Sama saja sebenarnya kalau dulu kita membaca dulu baru menulis, kalau sekarang tulisan sudah jadi, memvalidasinya adalah dengan membaca. Gitu ya. Baik, kita sampai di mana tadi? Kita sudah pendahuluan sudah selesai. Maka metode penelitian ini saudara, ini ya perlu disajikan betul saudara dalam bentuk narasi. Jadi kalau di jurnal-jurnal ya tidak ada narasi yang singkat seperti ini, perlu dinarasikan. Maka kita kalau Ctrl C, kita minta bantuan narasikan yang sangat baik. ChatGPT meskipun gambarnya salah-salah, dia langsung memperbaiki ya. Yang sangat baik. Dia akan coba menarasikan. Ya, dua paragraf, saya kira sudah cukup baik ini. Dengan langkah-langkahnya sudah cukup mewakili penelitian dari kuantitatif. Penelitian literatur. Oke, setelah itu ya kita sudah selesai, saudara. Yang kita lakukan adalah hasil penelitian. Hasil penelitiannya dia akan mengikuti perintah-perintah kita. Baiknya saudara, ketika kita tidak memakai ini ya, tidak memakai apa, new chat lagi, upayakan dari awal sampai terakhir biar itu ChatGPT merangkum semua yang kita minta dari awal sampai akhir, tidak beralih pada new chat dulu, tetap satu chat ini ya, sehingga nanti itu memudahkan kita untuk ini. Saya sudah cerita mendalam, jadi ada bisa menambahkan. Ya, masih kurang ini sudah masih kurang bagus. Yang kita minta sangat mendalam. Ya, itu sudah bagus nih. Jadi ditemukan tiga hal yang utama. Tapi nanti kita coba. Yang pertama, sebenarnya yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kita pakai yang ini ya sebagai pengantarnya. Perbandingan dan sebagainya. Setelah itu kita di bawah kita masukkan cukup panjang, kita ini saja 1, 2,
Jadi tidak semua saudara isi dari ChatGPT itu bisa kita masukkan semuanya. Kita memang harus membaca cukup cermat dulu apakah paragraf-paragraf itu perlu kita masukkan atau tidak. Nah, inilah yang sangat menentukan saudara kapasitas Bapak dan Ibu dalam melakukan analisis ya, analisis bacaan di ChatGPT. Idealnya bagaimana? Idealnya bagaimana? Ya, semua artikel-artikel itu bisa saudara baca dulu. Nah, kalau itu dilakukan oleh saudara, pasti hasilnya akan sangat bagus. Tapi kalau kita cukup mendadak, gitu ya, melakukan itu ya, saya kira pola-pola semacam ini menjadi salah satu yang bisa kita lakukan. Nah, paragraf-paragraf ini sama seperti di awal, saudara, kita mencoba meminta disket itu untuk menemukan kira-kira yang sudah ditulis oleh ChatGPT ada literaturnya atau tidak. Jangan-jangan itu hanya keterangan ChatGPT saja, gitu ya. Kita cukup meragukan. Sehingga untuk melakukan validitas itu kita minta bantuan dari Skype AI. Ya, fungsinya untuk menemukan setiap kalimat, setiap paragraf itu ada landasan teorinya atau jurnal-jurnal yang sudah dipublikasikan sebelumnya. Dan mencari adalah oke, cukup bagus ini. Gitu ya. Nah, nah, panjang ya. Sini ya. Nah, dari sini. Dari mana ini kita ekspor, kita harus oke ya. Kita Suprianto, maka Suprianto referensi ya. Yang kedua IC sama saudara. Kemudian ini ada Saputra, Saputra sama siapa? Saputra sama Sofrian. Dua langsung. IC lagi. Saya kira mengerjakan ini 1 jam, insya Allah sudah selesai saudara itu. Suprianto sama Irawan. Oke, kemudian ini Juliati. Pak. Nah, kemudian saudara, ini kan juga sama ya. Ini kita juga membutuhkan eh, membutuhkan landasan landasan
teorinya ya. Atau kalimat-kalimat itu ada tidak jurnal-jurnal yang sudah melakukan penelitian sesuai dengan narasi yang sudah diberikan ChatGPT. Maka suatu paragraf kita petik lagi dan kita masukkan. Oke, sudah selesai. Kita di sini, oh belum. Kita tunggu saja saudara ya. Oke, kalau sudah begini selesai. Kita copy aja, bisa Al-Ghazali, Tazkiyah. So, biasanya juga sama saudara, tidak mengambil secara keseluruhan dari paragraf ini. Saya copy, saya paste. Nah, saya baca. Maka ini pada Wahid lagi kan sudah ya. Saudara Wahid, kemudian ini Abbas. Jadi di scan EA ini saudara, ini sudah menyajikan bagian penelitian terbaru yang sudah baru publish itu. Kemudian ini ada Farabi. Kita cari Hakiki. Kemudian yang terakhir saudara, nah, kita komunikasikan lagi. Sudah selesai. Nah, saudara ini ada temuan baru. Jadi narasi ini kita ini ya dalam bahasa Indonesia, tapi ini menyajikannya adalah dengan bahasa Inggris. Mana ini? Nah, ya, kita copy saja. Ini sampaikan. Translate Indonesia.
Dia akan menarasikan, wah ini kan selesai dari sini. Ini saudara sudah 3.176, hampir sebentar lagi sudah selesai memenuhi syarat ini ya kita. Ini karena kita ngambil disket, jangan lupa saudara export list ya. Nah, ini dalam Mizarah Kimov dan Purnama. Sudah ada ya. Ini yang masuk dalam penelitian-penelitian yang sudah publikasi di beberapa internasional sudah masuk di sini. Ini sama Hidayat. Oh, kemudian ini udah saya ikutin ya. Nah, selanjutnya saudara, kita akan membuat yang namanya analisis perbandingan ini. Nah, dari beberapa ini nampaknya kita masih kurang eh, bagus ya. Coba saya minta menarasikan ini di ChatGPT. Eh, saya kira masih kurang cukup mendalam ini. Ya, misalkan
Nah ini ya saudara, saya mencoba meminta menarasikan lebih mendalam menggunakan bahasa akademik yang tinggi sebanyak 6 paragraf masing-masing 225 kata. Analisis yang lebih mendalam ya saudara. Oke, nah, sudah menjadi 3.889 ya. Ini perbandingannya kita hapus sudah. Oke, nah ini sudah coba kita kasihkan ChatGPT ya. Tapi kita harus membaca ini, saudara. Dalam satu paragraf ini kita baca supaya di scan nanti itu isinya tidak terlalu jauh dengan yang sudah kita uh, analisis di dalam paragraf ini. Ya, kita komunikasikan dengan Skype agar ada sedikit referensi. Nah, cukup ini. Ya, jadi eh, apa, dalam satu paragraf itu esensinya terwakili secara keseluruhan dan dikembangkan kembali oleh sketch ini menjadi beberapa paragraf. Ya, teman-teman sampai betul-betul selesai. Saya sambung lagi, saya biasanya tidak mengikut sertakan kesimpulan yang dibuat oleh sketch karena kita ingin menghasilkan lebih mendalam. Fokus analisisnya saya jadikan dua paragraf. Sis, jangan lupa ekspor dari situ ya. Jurusan tarik ke atas ya. Kira-kira Zaini ya.
Kita taruh Asia, Fransi, Kemendele, sini tinggal gini aja saudara. Syekh Ali Bernia. Syekh. Oke. Kemudian ada atas, ada bawah. Zainal. Tadi ada Abbas, Abbas sama ini ya. Tapi saya masukkan mengutip satu saja enggak apa-apa. Sukan, Sukan Wijayanti. Dan Sanding. Habis ini ada Suami Setiawan. Setiawan 2017. Pas kayaknya yang tampilkan Soleh itu yang mana kayaknya yang dari Kelantan. Sirajuddin. Kita sampai cari ini ya. Ini Soleh 2024. Oh, 2024. Sirajuddin. Terus ini sampai ke bawah saudara itu. Saya masukkan lagi dan seterusnya nih ya sampai itu selesai.
Ya, saudara bisa meneruskan seperti tadi, kemudian ketika ini kan kesimpulannya masih cukup kurang bagus ya, buat kasih ke narasi tadi masih cukup sederhana ya. Oke, kemudian kita ke ini. Ini saudara penelitian kita sudah selesai. Cuman yang paragraf-paragraf tadi, ya, paragraf yang ini perlu disempurnakan lagi, dijadikan sket IA-nya. Gitu, saudara. Ya. Nah, setelah itu kan kita butuh referensi ya. Maka tuliskan referensi di sini. Nah, referensi, kemudian insert bibliography. Minimal referensi itu jumlahnya 20, saudara. Minimal 20. Ya. Di sini sudah 4108 dan itu sudah memenuhi syarat. Dari ini maka artikel dan jurnal saudara sudah memiliki batas minimum untuk bisa saudara publikasikan dan disubmit di jurnal. Nanti kan juga ada catatan-catatan dari reviewer atau editor untuk menyempurnakan jurnal saudara. Saya kira itu saudara. Semoga saudara bisa mengambil hikmah pelajaran dari penyusunan artikel khususnya studi literatur ini dengan menggunakan IA, dan semoga tugas-tugas saudara bisa terselesaikan setelah mendapatkan pencerahan pada malam hari ini. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Nasibna wa fatum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.